Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa azid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidina. Buka dulu halaman 21, baris ke-6 dari bawah, ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari bawah dalam kurung kultu. Udah ketemu ya? Halaman 21 baris ke-6 dari bawah kultu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh, al-azimi ni'amuh, al-faidi nawaluh, al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, dan para asatizah dan ustadzat yang kami muliakan, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada kesempatan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu, tentunya tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan akan senantiasa kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan kembali membahas masalah diniyah melalui kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah. Kita sudah sampai ke halaman 21 baris ke-6 dari bawah. Baiklah, langsung saja barangkali kita membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qultu, aku katakan, kata pengarang dengan kitab ini, wa hadzal alimul ladzi la yu'allimun nasa wa la ya'malu khasirun wa amruhu fi ghayatil khatari. Wa hadzal alimu, dan orang yang alim ini, di atas disinggung firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membacakan Alkitab, Al-Quran? Afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal? Jadi orang alim seperti ini cuma mengajarkan saja, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini adalah termasuk orang yang khasir, orang yang rugi. Wa hadzal alim, orang alim seperti ini, orang alim ini, alladzi yu'allimun nasa, yang mengajarkan manusia, wala ya'lam wala ya'malu, sedangkan dia sendiri tidak mengerjakannya, cuma nyuruh aja, dia tidak mengerjakannya, khasirun, adalah rugi. Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di
di sisi Allah. Engkau mengatakan, menyuruh, merintahkan ma la taf'alun, sedangkan engkau sendiri tidak mengerjakannya. Ya. Pandai ya menyampaikan, mengajarkan kepada orang, sedangkan dia sendiri tidak mengerjakan apa yang diajarkan. Ini khosir. Ini orang yang alim, kemudian yang cuma sekedar tadi mengajarkan orang, dia sendiri tidak mengamalkannya. Wa amruhu fi ghayatil khatari, dan perkaranya, urusannya adalah kalau terjadi seperti itu, fi ghayatil khatari, dalam kekhawatiran yang paling puncak, cukup mengkhawatirkan banget gitu. Kalau terjadi kepada kita sebagai muallim, sebagai guru, ya, kemudian kita mengajarkan tidak mengamalkan, ini adalah kekhawatiran yang sampai puncaknya. Walakinnahu, dan akan tetapi, ahsanu halan, dia masih lebih bagus keadaannya, minalladzi, dari orang la ya'malu wa la yu'allimun nasa. Dia tuh orang yang alim, mengajarkan manusia, tidak mengamalkan ilmunya, masih lebih baik daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan manusia. Ya. Udah tidak mengamalkan ilmu, kemudian juga tidak mengajarkan lagi. Ini lebih parah lagi. Masih mendingan yang tadi tuh, ya, yang pertama. Dia ya mengajarkan manusia tetapi tidak mengamalkannya. Kali dua-duanya udah ngajarin kagak, ngamalin juga kagak. Ya. Lebih parah nih yang kedua. Fa innahu khasirun min kulli wajhin, maka sesungguhnya dia orang yang kayak begitu adalah rugi min kulli wajhin, dari berbagai arah. Ya, dari berbagai arah dia rugi, kagak dapat apa-apa. Ya. Kali yang pertama tadi masih lumayan lah, walaupun dia tidak mengamalkan, ngajarin orang, dan suatu saat barangkali dia sadar, dia insaf, dia tobat, ya, itu ilmunya udah ada. Ya. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga dikemukakan bahwa orang yang orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan juga disinggung, ya. Itu kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Tetapi yang lebih parah lagi di sana dikemukakan orang yang udah kagak berilmu, kagak mau ngaji, kagak mau taklim, ya, kemudian juga buru-buru mengamalkan karena dia ngaji juga kagak, dia kagak tahu ilmunya. Jadi bodoh karena tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Ini adalah satu kerugian yang cukup besar. Masih mendingan orang yang alim, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, suatu saat dia sadar, dia akan mengamalkan dengan ilmunya udah ada. Ya. Ini mirip-mirip nih. Kali sini kaitannya, ya, mengamalkan dan mengajarkan, tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan. Ini rugi dari berbagai segi. Wahalikun ala kulli hal, dan dia binasa, ya, celaka, ala kulli hal, di atas setiap keadaan. Jadi ya, lam yabqa fihi, tidak ada yang tersisa padanya, khairun, kebaikan, wala naf'un, manfaat, albattata, sedikit pun. Udah kagak ada dah, dari berbagai arah udah rugi dia. Udah tidak mengajarkan, kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Barangkali dia tahu, tapi diam aja di rumah, kagak mau bergerak, tidak mau mengajarkan kepada orang lain, tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini rugi dari berbagai penjuru, ya.
Tidak ada yang tersisa kebaikan dan manfaat sedikit pun. Wa akhsha, dan aku khawatir, kata pengarang, ayyakuna, jadilah dia, minalladzina qala fihim, jadilah dia dari orang-orang yang dikemukakan alaihissalam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fihim, pada mereka, yang Nabi singgung mereka itu. Apa dalam sabda Rasul? Yu'maru bi aqwamin, diperintahkan bi aqwamin, satu kelompok, ya. Nanti kan ada fatatuna afwaja, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada saat ditiupkan sangkakala yang berikutnya bangkit kita, fatatuna afwaja, kalian akan datang berbondong-bondong, berjamaah-jamaah, ada kelompok-kelompok gitu. Ada kelompok orang soleh, ada kelompok ahli Quran, ada kelompok orang kafir, ada kelompok orang ahli maksiat, ada kelompok orang yang kejam, ada kelompok, jadi berkelompok-kelompok, ya. Yang di dalam tafsir surah Yasin itu dikemukakan tuh. Nanti yang namanya orang yang suka berjuang, berjihad, mati sebagai syuhada, itu akan dipimpin oleh paman Nabi Hamzah sebagai pimpinannya, yang memegang panji, akan diikuti oleh para syuhada tuh. Kemudian ahli ilmu, ya, pimpinannya adalah Sayyidina Ali. Kemudian orang juga yang menentang ajaran Allah, termasuk penguasa yang zalim, itu akan dipimpin oleh Fir'aun. Jadi penguasa-penguasa setelah itu tuh nanti, ya, termasuk di zaman kita, ya, itu nanti akan mengikuti Fir'aun tuh. Jadi ada kelompok-kelompoknya, afwaja, ya. Nah di sini yu'maru bi aqwamin, diperintahkan satu kelompok dengan kaum-kaum lah, berkelompok-kelompok, ya. Afwajan tadi, atau dalam bahasa Melayu lama puak namanya. Puak itu kelompok-kelompok. Ada buku Kashful Ghaibiyah, itu saya mau ngajar, saya pikirkan apa nih ya, puwau alif, pu'u apa ya, itu kan. Akhirnya saya temukan, saya cari kamus Melayu, itu puak. Di dalam kamus bahasa Indonesia ada puak tulisannya. Puak itu artinya kelompok tadi. Jadi puak. Jadi ada puak-puak, ada kelompok-kelompok. Fatatuna afwaja diartikan di situ mereka, kalian akan datang berpuak-puak, gitu kan. Nah ini ya puak itu, saya cari lama tuh puak, bahasa Melayu lama kita nggak begitu kenal, ya. Jadi kembali bahwa diperintahkan satu bi aqwamin, dengan kaum min hamalatil Quran, dari orang-orang yang memikul atau penghafal Al-Quran. Diperintahkan kepada penghafal Al-Quran, ilan nar, ya Allah, ilan nar, ke neraka, masuk ke dalam neraka. Pengamal Al-Quran, penghafal Al-Quran itu digiring ke neraka. Qabla abdatil ausan, sebelum penyembah berhala, atau qabla abdatil ausan, sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala dimasukkan ke dalam neraka, ini penghafal Al-Quran dulu dimasukkan ke dalam neraka. Apa masalahnya nih, kita lihat. Fayaquluna, maka mereka berkata tuh yang digiring ke neraka, yubda'u bina, dimulai dari kami, qabla ubdatil ausan, sebelum penyembah berhala. Fayuqalu lahum, maka dijawab pada mereka, dikatakan kepada mereka, na'am, iya, kalian duluan, ayo. Termasuk ahli-ahli ilmu, ya, tadi kaitannya dengan masalah ahli ilmu nih, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Begitu pula bahwasanya orang yang hafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan nilai-nilai Al-Quran.
kam min qari'il Qur'an, ada riwayat berapa banyak pembaca Al-Qur'an wal Qur'anu yal'anu, sedangkan Quran itu akan melaknat dia, mengutuk dia. Karena dia cuma baca, dia cuma hafal, tetapi isinya itu tidak diterapkan di dalam kehidupannya. Ya. Ini parah nih. Ya. Jadi menghafal Al-Quran digiring sebelum penyembah-penyembah berhala. Laisa may ya'lamu kamal la ya'lam. Tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ada disinggung dalam Al-Quran, hal ya'lamuna alladhina, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Samakah orang-orang yang tahu berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ya. Jadi dijawab nih, masih jawabannya, mengapa dia paling dulu? Ya, dikatakan iya tadi, maka dikatakan kepada mereka iya, laisa may ya'lamu kamal la ya'lam. Tidak sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Fa in kana al-alimu ma'a kaunihi la ya'malu wa la ya'lam wa la yu'allimu yad'u ila syarri. Ya. Maka sesungguhnya, maka jika in kanal alimu, orang yang alim, orang yang tahu, orang yang hafal Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran, ma'a kaunihi, kemudian bersamaan juga dengan dirinya keadaannya itu, la ya'malu, tidak mengamalkannya, wala yu'allimu, dan tidak mengajarkannya, yad'u ila syarri, maka dia itu akan mendorong, mengajak orang kepada keburukan. Karena gara-gara dia gitu, kemudian orang jadi buruk ikut-ikutan, karena dijadikan sebagai figur atau contoh. Dia aja tuh yang hafal Quran begitu lagunya, dia aja yang alim ya, seperti itu, mengerjakan begini begitu, apalagi saya yang bukan apa-apa. Jadi orang rusak gara-gara dia. Ya. Maka ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmunya, makin alim, makin banyak ilmunya, walam yazdad hudan, sedangkan hidayah, petunjuk tidak pernah tambah-tambah ya bagi dirinya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, dia tidak pernah bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru sebaliknya, bertambah jauh. Karena tokoh, alim, ulama, ustadz itu sebagai panutan, sebagai contoh. Jadi kalau ustadz melakukan hal-hal yang tidak-tidak, apalagi yang bukan ustadz, dia bisa dijadikan contoh tuh. Dia aja begitu, apalagi saya kan gitu. Jadi orang rusak ya gara-gara yakni dia. Ya. Wa yuftahu lil ammati, dan terbuka untuk orang secara umum, orang amah, orang awam, abwabut ta'wilat, yakni pintu-pintu takwil. Takwil itu ya penafsiran kita tadi, dia begitu apalagi saya gitu kan. Warukhas, kemudian juga keringanan-keringanan. Artinya mencari yang merasa bahwasanya dia membenarkan kalau dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya. Termasuk adalah kaitannya dengan hal-hal, kalau larangan itu kan di dalam kitab namanya Al-Minahus Saniyah ya. Itu dia buka yang pertama adalah babnya babut taubati. Kitab ya, dia buka kitabnya dengan bab tobat. Tobat dulu diomongin panjang. Dan dikemukakan di sana bahwasanya kita taubat itu
Kalau di dalam Islam itu ada perintah al-awamir wan nawahi dan larangan-larangan. Kita tobat dari hal-hal yang dilarang, larangan-larangan. Larangan-larangan apa saja disebutkan di sana jelas bahwasanya al-haram, yang haram, al-muharramat di sana, ya. Al-muharramat yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah al-makruhat, yang dimakruhkan. Jadi makruh bagian dari larangan juga. Walaupun dari segi fikih makruh adalah ya perbuatan kalau dilakukan ya dia tidak disiksa, la yusabu ala fi'lihi, ya. Tapi kemudian ya perbuatan itu ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk dari hal-hal yang makruh di sana disebutkan wajib kita untuk bertobat. Kalau sudah bertobat berarti tidak melakukannya lagi. Nah, kalau kita sebagai mu'alim, sebagai guru mengerjakan hal-hal yang makruh, ya, ini akan menjadi contoh buat murid-murid kita, ya. Kalau kami di sekolah itu biasa kan memang masyarakat kita yang namanya merokok itu biasa gitu kan ya. Tapi yang perokok atau bukan perokok itu tahu bahwasanya perbuatan merokok adalah perbuatan yang tidak terpuji gitu. Perbuatan yang tidak baik. Makanya kita sebagai guru yang merokok atau tidak merokok itu melarang siswa untuk merokok karena nggak bagus, ya. Nah kemudian kita begitu jam istirahat kebal-kebul aja sebagai guru. Ya bagaimana kagak dicontoh sama murid kan gitu. Ini dilematis, ya, dilematis. Saya tidak mau menyinggung di dalam dakwah itu, ini cuma sekedar lagi lewat aja kebetulan. Menyinggung seseorang itu rokoknya. Sebab ada ustadz yang saya singgung rokoknya marah banget, ya kan? Ya udahlah, saya kagak mau lagi dah mulai saat ini, udah saya tidak singgung gitu kan ya. Ya, karena memang udah enak kan ya hobi, ya dilarang itu perbuatan yang biasa. Nah ini buat murid itu pengaruh, ya. Termasuk buat anak-anak kita. Kalau kita sebagai ayah perokok, anak kita akan jadi perokok. Coba aja lihat aja kebanyakan mewariskan perokoknya, ya. Jadi ya ini taruhlah itu makruh. Dan itu rokok dibicarakan, ada buku namanya semacam kitab kuning bicara masalah tanawulut tumbak, mengkonsumsi tembakau, ngerokok artinya. Ya. Di situ ulama memang menguraikan, pertama ada yang mengharamkan, haram mutlak, haram rokok mutlak. Kayak di Saudi haram itu, ulama Saudi mengharamkan. Ya. Kemudian yang kedua ada yang memakruhkan. Makruh, ya, merokok itu makruh, ya, minimal makruh. Kagak ada yang mubah, nggak ada yang bilang mubah, boleh, ya, pokoknya makruh, ya, ngerokok tersebut, ya. Yang mengharamkan dengan dalil yang panjang dia kemukakan, ya. Kemudian yang memakruhkan juga dengan dalil yang panjang dia kemukakan, ya. Nah di bagian akhir dari kitab tersebut dia kemukakan sebagai bentuk ikhtiyat, kata pengarang. Kalau mau hati-hati ya jangan ngerokok, kata dia. Kalau mau hati-hati jaga-jaga gitu kan ya, jangan ngerokok ya. Tapi ini jangan tersinggung ya, kayak teman atau saudara yang saya singgung kemudian jadi kesel sama saya, jangan, gak usah. Besok kan ngomongin rokok lagi, rokoknya enggak. Ini cuma menyinggung saja masalah yang makruh tadi ya. Jangan kita ya sebagai tokoh, sebagai guru di sekolah kemudian memberikan contoh ya kepada anak-anak kita, ya. Tadi karena kita sebagai guru yang seharusnya hati-hati, kalau kemudian kita kerjakan itu dicontoh oleh anak orang jadi rusak, jadi perokok karena gara-gara kita, gitu. Kan gitu, ya. Kadang-kadang gitu kiai gua aja ngerokok gitu kan ya. Sama lah semua. Saya juga ngaji dengan guru-guru saya merokok semua, kiai-kiai saya. Tapi kan saya ambil ilmunya aja, ngaji, ya. Ngerokoknya jangan diambil gitu kan ya. Ngerokok saya nggak ambil ya. Walaupun pernah juga ngerokok dulu sampai kuliah masih ngerokok, tapi gitu lihat nggak ada manfaat. Dan di situ dikemukakan tidak ada manfaat di dalam kitab tersebut. Tapi memang jarang dibaca tuh kitab gitu kan ya. Ya karena kalau baca nanti bisa menyinggung yang ngajar gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah, Ustadz yang merokok kita ambil ilmunya, ngerokoknya jangan. Ya. Kalau udah terbiasa kebiasaan, kalau mau berhenti ngerokok gampang. Ini dikit lagi Ramadan. Ramadan itu kan kagak ngerokok tuh sebulan ya. Upayakan jangan ngerokok habis buka, udah hilangin aja. Nanti habis itu biasa nggak ngerokok lagi. Ya. Baik, ya.
Ini kaitannya tadi dengan masalah-masalah yang makruh yang di dalam kitab Al-Minahus Saniyah kita juga harus bertaubat dari hal-hal yang makruh. Ya. Karena tadi ada terbuka abwabut ta'wilat war rukhas. Jadi gampangin ya, menganalogi dia aja. Begini boleh, masa saya nggak boleh. Ya. Makanya ustadz itu makomnya beda ya di masyarakat. Termasuk kalau udah ustadz kemana-mana harus pakai peci. Saya kadang-kadang kalau kagak pakai peci, istri saya tegur, ini ustadz apa nih kagak pakai peci, gitu kan ya. Istri saya yang negor, pakai peci dong, itu kan pengaruh pada masyarakat, gitu kan. Kemudian tidak boleh pakai baju lengan pendek, ya. Kalau kata Kiai Binyamin, kalau terlanjur kita pakai baju lengan pendek, sholat sebagai ustadz, apalagi guru itu pakai sorban, ditutupkan. Supaya ketutupan, pakai sorban di yang segitiga itu dikemarikan ya. Jadi untuk orang-orang tertentu nggak bagus, untuk ustadz mualim pakai lengan pendek nggak bagus ya. Apalagi pakai kolor olahraga jangan dah ya kan, itu udah jatuh ke haram kan. Kalau pakai kolor doang pahanya kelihatan kemana-mana ya. Nah ini tadi karena akan menjadi alasan gitu ya, nggampangin jadinya. Wa apa tuh ya? Wa yulaqinuhum al-mukhadi'at, kemudian mengajarkan mereka jadi itu dengan kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya, mengajarkan mereka masyarakat ya, murid al-mukhadi'at, yakni jadi penipu menipu kita ya. Wal khiyal ya, dan juga mencari jalan-jalan yang bisa kita lakukan padahal tidak boleh. Allati yang yakhruju nabiha ya, yang mereka keluar dengannya itu minal huquqil lati alaihim, dari hak-hak yang ada atas mereka, wa yatawassaluna biha, dan mereka menjadikan sarana dengannya itu ila akhdi huquqin nas, kepada ila akhdi, kepada yang menjadikan sarana wasilah ya, kepada mengambil hak-hak manusia, fahuwa syaitanu marid, yakni setan yang menyimpang ya. Jadi jalan setan. Wala tubadzir innal mubadzirina kan la tubadzir. Kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura ya. Jadi jangan mubazir, termasuk israf ya. Israf, mubazir ya. Karena mubazir itu adalah temannya setan, dan setan terhadap Tuhannya kufuro, kafir ya, enggak percaya. Jadi sama saja mengikuti jejak langkah setan ya. Wa fajirun mu'anidun lillahi wa rasulihi, dan orang yang fajir itu ahli maksiat ya. Orang yang maksiat melulu, berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan orang yang fajir mu'anidun lillah, menentang Allah wa rasulihi, dan menentang rasulnya, qad istakhlafahu syaitanu, setan telah menjadikan orang fajir tersebut sebagai khalifah yang menggantikan dia. Wa ja'alahu naiban anhu fil fitnati, dan menjadikan ya orang fajir tersebut sebagai wakil dari setan di dalam memfitnah. Oke, kalau kita puasa itu kan kemudian dalam rangka di bulan puasa setan diikat-iketin. Tapi kemudian di bulan puasa masih maksiat juga, karena memang udah jadi kader setan manusianya itu tadi. Udah dikader sebelum Ramadan oleh setan, begitu bulan puasa walaupun setannya diiketin, kadernya itu kan berupa manusia masih pada ada kemana-mana ya. Nah di situ, atau kita puasa-puasa juga berbuat maksiat juga. Nah itu memang kita sudah terkader oleh setan ya. Karena orang-orang yang fajir tadi dijadikan sebagai pengganti, khalifah setan untuk memfitnah manusia
ya. Memfitnah manusia itu mengajak untuk melakukan dosa, mengajak kepada siksa, ya kan? Kan dosa itu jadi siksa nanti. Itu fitnah, banyak arti fitnah, ya. Jadi, ya, dia tuh setan udah menunjuk tuh, ya, oke kamu goda ya, dia dibisikkan setiap saat. Jadilah dia, ya, penggoda-penggoda, jadi setan-setan yang berupa manusia. Ya. Termasuk lagi berkaitan dengan masalah orang alim itu kata Imam Al-Ghazali, ya, min fitnatil alimi, dari sebahagian dari fitnah orang alim, kalau nggak salah nih kalimatnya, ya, Imam Ghazali, ayyakuna al-kalamu ahabba ilaihi minal istima'i. Termasuk adalah bagian fitnah yang akan membawa orang alim melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Salah satu fitnah adalah, ya, ayyakunal kalam, bicara, ahabba ilaihi, lebih dia sukai ngomong, menyampaikan, nasehatin orang, minal istima'i, daripada mendengarkan nasihat, ya. Karena udah ceramah sana kemari, kemudian kagak ngaji-ngaji gitu kan, nggak taklim. Mesti kan kalau udah ceramah makin taklim justru, ya. Cari guru yang lebih tinggi lagi ilmunya, kan gitu. Ngaji secara khusus, kalau perlu datang ke rumah kiai, ya, kiai kabir, kiai besar, ya kan. Nah, ini termasuk adalah fitnah orang yang alim, biasanya demen ngomong tetapi tidak mau dengerin, ya, tidak mau mendengarkan nasihat, ya. Diundang sana, siapa penceramahnya? Ah, murid gua kagak datang. Muridnya, ya walaupun murid dia datang juga, ya, dengerin nasihat. Kan orang banyak bacanya lain-lain gitu kan, ya. Ada yang baru barangkali buat kita, ya. Nah, ini termasuk kalau nggak salah Ustaz Fikri itu masih ikut ngaji dengan Ustaz Sofwan Nilomi. Ya, apa Ustaz ikut ngaji? Iyalah, banyak yang baru gitu kan, ya. Yang nggak pernah dia dapatkan di Mesir dulu gitu kan. Ada hal-hal yang baru, ya. Jadi orang udah sealim itu, sehebat itu, ahli ibadah, alim, tapi kemudian masih gitu. Ada di Kampung Baru, di almarhum, ada guru kami di sana, namanya Ustaz Ghazi, Ustaz Haji Ghazi, ya. Dia Ustaz tua dulu dari awal, banyak muridnya belajar nahwu dari dia, ya. Nah, kemudian itu pada saat pengajian di mana aja rajin banget datang ngaji taklim, ya. Dia cuma mau dapat fadilah dari taklim tersebut, ya. Kan ngaji ini pahalanya gede banget, ya. Banyaklah diungkapkan oleh ulama berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pahalanya besar. Dia ingin mendapatkan itu. Sekalipun yang ngajar itu adalah muridnya, dia hadir, duduk, dia dengerin gitu, ya. Padahal dia dulu gurunya alim, dia alim betul, ya. Tapi dia tetap duduk dalam pengajian, mendengarkan murid-muridnya ngajar, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Jangan kita merasa sudah punya ilmu kagak ngaji lagi. Gimana nih, ya? Padahal kita harus menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita perlu juga untuk, ya, ngaji lagi, terus ngaji. Kan sampai mati, ya, menuntut ilmu, nggak boleh berhenti, ya. Tadi fitnah kaitnya fil fitnati itu manusia. Wad dalalati, dalam kesesatan, wal ighwa'i, dan penyimpangan. Wa huwa, dan dia itu indallahi, di sisi Allah, minalladzina syabbahahum, ya, termasuk orang-orang yang diserupakan, mereka yang Allah serupakan bil hamiri, dengan keledai, wal kilabi, dan anjing, ya. Kalau di Arab itu yang paling buruk tuh keledai penyebutan biasanya, atau kita anjing di sini kan gitu ya. Anjing lo kan tuh kasar kan, ya, keledai, ya. Itu Allah sebutkan. Bahkan orang Arab itu kalau kesel sama anaknya, kemauan benci sama anaknya, dia sebutkan, kata Ustaz Abdul Aziz Matmur almarhum, ya, kata beliau tuh kalau orang Arab marah-marah sama anaknya, yabna himar, wahai anak keledai. Ya, nyebutnya gitu. Padahal anak dia anak keledai, kan itu sebutkan, ya. Karena keledai itu paling hina dalam Arab itu, ya. Makanya termasuk orang-orang yang alim tetapi tidak mau dia mengajarkan, tidak mau mengamalkan, disebutkan sebagai keledai. Wal kilab, dan anjing. Fil khossati, ya,
dalam kehinaan wal muhana, termasuk kehinaan sama qasa wal muhana. Ya. Wa illa, dan kalaupun tidak, fal hamiru wal kilabu, ya, maka keledai dan anjing itu khairun minhu, masih lebih baik daripada tadi orang yang berilmu tidak mengamalkan, tidak mengajarkan, ya. Li'annal hamiro, karena keledai, wal kilaba, dan juga anjing, yasiruna ila turab, mereka akan kembali menjadi tanah di akhirat, ya. Begitu dibangkitkan, hidup sama-sama, akhirnya udah binatang-binatang itu jadi tanah semuanya. Selesai, tidak ada permasalahan binatang, ya. Wahwa, sedangkan dia tuh orang yang alim, tidak mengamalkan, tidak mengajarkan, wahwa yasiru ilan nar, ya, dia akan kembali kepada neraka. Orang-orang alim masih bagusan anjing dan keledai, jadi tanah, dia kagak disiksa. Sedangkan orang yang alim tadi akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, naudzubillah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Mathalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Bi'sa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dalam surah Al-Jumu'ah, ya. Mathalul ladina hummilut taurata, perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Artinya disuruh untuk mengamalkan ulama-ulama Yahudi lah, ya. Perumpamaan orang-orang, ya, yang dibebani Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mau dibebani, tidak membawa isi nilai-nilai Taurat, kamatsalil himari, sama seperti himar, yahmilu asfaro, ya, yang mengangkut, membawa buku-buku, kitab-kitab, ya, cuma dibawa doang, kayak himar gitu umpamanya, dia kagak ngerti itu isinya. Itu perbandingan orang yang alim tetapi kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, itu sama seperti himar, cuma bawa doang, tahu doang, tapi kemudian dia, ya, tidak tahu isinya atau pengamalannya, tidak mengamalkan lah, dia tahu sih sebenarnya. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah, itulah seburuk-buruk perumpamaan alladzina, orang-orang al-qaum, mathalul ladzina lamsalul qaumil ladzina, ya, itulah seburuk-buruk perumpamaan kaum yang kadzabu, mendustakan bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim, ya, mereka-mereka yang zalim, ya. Kan berarti zalim kalau seorang itu berilmu tidak mengamalkan, tidak mengajarkan, dia zalim, ya. Sama tadi nilainya seperti, ya, himar, ya. Itu seburuk-buruk perumpamaan yang Allah berikan, ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan masalah yang kedua adalah kilab, anjing, kalbun, kilab, ya. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Watlu, bacakan, alaihim, di hadapan mereka, bacakan wahai Muhammad di hadapan mereka, ya, naba'al ladzina atainahu ayatina, bacakan di hadapan mereka berita, informasi, naba, alladzi atainahu, yang kami berikannya, yang kami berikan atainahu kepadanya itu, ayatina, akan ayat-ayat kami, fansalakha, maka dia melepaskan, tidak mengamalkan, minha, dari ayat-ayat tersebut, fa'atbahu syaitan, maka dia mengikuti jejak setan,
fakana minal ghawin, maka jadilah dia itu termasuk orang-orang yang menyimpang, ya. Jadi disinggung ulama Yahudi dan Nasrani, kebanyakan mereka menyimpang. Bahkan di dalam Al-Quran digambarkan yuharrifunal kalima am mawadhihi. Mereka itu mengubah-ubah ayat dalam Taurat dan Injil dari tempat yang Allah kehendaki, yang Allah maksud. Mereka ganti-ganti itu, hukum mereka ganti-ganti, ada di tangan mereka, bukan di tangan Allah. Ya, tapi mereka pakai penafsiran mereka. Itu yang namanya Taurat sekarang bukan Taurat yang sebenarnya yang diambil, tapi tafsiran Taurat. Ya. Apa itu nama kitabnya itu? Tafsiran Taurat, tafsiran ulama mereka. Ya, makanya kemudian ya isinya itu ya bertentangan dengan kehidupan. Karena mereka menanamkan asobiah yang luar biasa. Istilah Yahudi itu kan, kalau orang di luar Yahudi itu namanya goyim. Goyim itu di luar mereka. Maka Yahudi itu tidak mengajak untuk masuk ke dalam agama Yahudi, beragama Yahudi, enggak. Ya. Karena mereka menganggap orang yang Yahudi beragama Yahudi cuma orang Yahudi. Ya. Selain orang di luar Yahudi enggak boleh, mereka enggak mengajak, tapi mereka merusak. Ya. Itu goyim dianggap. Ya. Orang boleh diapain aja, diperlakukan, dijadikan sebagai kuda tunggangan, dijadikan disiksa, dibantai, boleh sama mereka. Karena mereka itu adalah ya binatang-binatang lah, nggak ada gunanya menurut mereka begitu, nggak ada manfaatnya tuh manusia selain Yahudi. Ya, ini karena asobiah yang luar biasa. Ya. Nasrani gitu juga kan, kita selain Nasrani sebut. Tapi Nasrani masih ngajak ke dalam agamanya. Kalau Yahudi udah enggak dah. Ya, Nasrani ya menyebut kita sebagai gembala, anak gembala, apa namanya? Domba-domba yang tersesat, ya. Domba-domba yang tersesat. Kita domba-domba yang tersesat nih. Ya, makanya mereka ngajak terus supaya domba-domba ini tidak tersesat. Ya, dimurtadkan umat Islam. Ya. Umat Islam mau aja lagi. Karena susah masalahnya, dikasih apa aja mau, akhirnya masuk tukar agamanya dengan sepenggal ya keduniaan, ya. Domba-domba yang tersesat. Ya. Wa qala ta'ala udah sampai tadi fakana minal qawin ila qawlihi famathaluhu, maka perumpamaannya adalah kamathalil kalbi, sama seperti anjing. Ya. Intahmil alaihi yalhath, kalau engkau halau itu tetap saja dia menjulurkan lidahnya. Anjing kan kagak ada yang rapat mulutnya, lidahnya ya, sambil ngos-ngosan paling bisa lari dia ya, menulurkan lidah. Kalau engkau halau dia mengulurkan lidahnya. Au tatrukhu, atau engkau tinggalkan, engkau diamin aja, enggak engkau halam, yalhas, tetap aja dia menjulurkan lidahnya. Itu perumpamaan anjing tadi yang kedua. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Umar radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling mengkhawatirkan yang aku khawatirkan. Jadi kata Umar, yang paling mengkhawatirkan dan aku khawatirkan alaikum, terhadap kalian, terjadi melanda kalian, munafikun alimun bil lisan, munafik yang pandai dengan lisan. Ngomongnya sih luar biasa. Dalam surah Al-Munafikun itu digambarkan ya, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Ya. Kalau dia ngomong munafik, tasma' liqaulihim, kalian akan dengar omongannya karena enak omongannya, ya. Apa namanya? Iya, logis, masuk akal, ya. Tapi hati-hati, itu orang gitu ya, termasuk adalah hati-hati munafik. Tapi bukan berarti orang yang semua enak omongannya munafik, tidak. Ada yang enak masuk ke dalam diri kita,
Itu orang-orang yang mukmin, soleh, abid, ahli ibadah, itu begitu. Jadi saya ingat kalau ngaji dengan orang-orang tua dulu tuh ya di kampung ngaji kitab itu terasa betul mencengkeram. Padahal dia mah bukannya penceramah, bukan dalam arti berapi-api ngomong, tidak, dibacain aja, tapi masuk. Kayak Syafi'i Hazami misalnya, ya Allah, itu dia cuma bacain doang, ngaji dibaca, tapi beda ya dengan kita dengar yang lain, mantap, mencengkeram di dalam hati kita. Kalau sekarang Kiai Bunyamin ya dia ngomong sedikit doang, baca Al-Hikam cuma setengah jam. Kami ngaji tiap minggu di sekolah gitu kan, di Yayasan Al-Falah. Itu sedikit tapi mantap banget, ya Allah, karena memang jiwanya bersih ya, enak, kemudian menyerap dalam jiwa kita. Kalau tadi enak kedengarannya pada saat itu aja ya, kemudian tidak terkesan, habis itu mah biasa aja, habis ya. Nah ini wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia ngomong, kalian akan dengar ucapannya ya. Akan terbawa dengan ucapan kalimat-kalimat yang disampaikan. Nah ini kata Umar, munafik yang alimun bil lisan, yang pandai bicara. Wa qad yatamakkanu mislu hadzal fajir al munafiku min ilmil kitabi was sunnah. Dan sungguh menempatkan atau mungkin seperti fajir kayak begini nih, munafik alim bil lisan, pandai ngomong aja ya kan. Apa memungkinkan ya, munafik al munafik min ilmil kitab was sunnah, yakni orang munafik dari ilmu kitab dan sunnah, ilmu Al-Quran dan sunnah. Ya, bicara masalah agama luar biasa, debat pandai, kalah kita debat sama dia ya. Tapi pada hakikatnya adalah apa yang dia pahami dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak melampaui, kata Nabi, itu dari kerongkongannya, dari tenggorokannya, seolah-olah sebagai anak panah yang senantiasa siap dilepaskan dari bujurnya, cepat melesat dia, cuma sekedar sampai tenggorokan doang, kagak masuk ke dalam jiwanya. Ini disebutkan sebagai ya munafik ya, al-fajir kita. Fayakunu, maka jadilah orang yang kayak begitu balaun alal muslimin, satu bencana buat orang-orang Islam, wa fitnatun, dan menjadi fitnah, wa fi mislihi, dan juga seumpamanya qala alaihissalam, Nabi bersabda, ana min ghairi dajjalin, asalnya ana akhwafu alaikum minad dajjal, ana saya min ghairi dajjalin, dari selain dajjal, akhwafu lebih paling mengkhawatirkan, alaikum dari kalian, minad dajjal daripada dajjal. Ini yang lebih daripada dajjal gitu yang cukup mengkhawatirkan. Dajjal itu cukup mengkhawatirkan, maka kita perlu berlindung dari dajjal itu dalam tahiyat akhir ya. Kila, maka ditanyakan, wa madzalika ya, apa yang lebih engkau khawatirkan dari dajjal tersebut ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, ulama ussu'i, yakni ulama su ya, ulama yang buruk, ulama yang mengajak ke neraka, bukan ulama yang mengajak ke surga. Ulama yang memberikan dorongan kepada manusia untuk cinta kepada dunia, bukan cinta kepada akhirat. Ulama yang menyimpang lah, fatwa-fatwanya menyimpang, tidak sama dengan kebanyakan ulama. Dia memfatwakan sendiri yang tidak boleh oleh banyak ulama, sama dia boleh. Ya, ini ulama su namanya, hati-hati. Itu lebih dahsyat daripada dajjal. Ya. Dajjal itu kan kalau dia udah muncul, itu makanya kita pada saat Dajjal itu muncul nanti, kita anak-anak kita semua kita masukkan ke dalam rumah, jangan sampai bertemu dengan Dajjal. Dajjal kalau kemudian ditatap kita, ngikut, percaya kita ya, saya Tuhan ya. Kemudian dibuktikan lagi dengan apa namanya, ini di tangan kanan saya ini ada sorga, lihat ya, sorga digambarkan ya, kayak video televisi ya. Kemudian di kiri saya ini neraka ya.
Kalau kamu tidak percaya kepada saya sebagai Tuhan, maka kamu masuk ke dalam neraka. Kalau kamu percaya, kamu masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini ya Dajjal tuh dahsyat dia. Ya. Pokoknya menatap dia, ikut jadi pengikutnya. Kecuali orang yang keimanannya kuat, dia lebih baik dibunuh. Memang kalau tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan, akan dibunuh. Ya, mauan dibunuh daripada mengikuti Dajjal. Orang yang normal keimanannya kan tidak mungkin masa Tuhan berupa sih, ya, berbentuk fisik, ya, orang gitu kan. Kan Dajjal berupa orang. Ya, nggak mungkin lah Tuhan berbentuk. Ya, nggak mau. Tapi kalau kemudian orang-orang yang bodoh termasuk dikemukakan yang banyak pengikutnya adalah dari kaum wanita, banyak mengikut aja main iya aja gitu kan. Ya. Hanya banyak dia pengikutnya Dajjal di akhir zaman. Dan seluruh dunia ini dijelajahi oleh Dajjal kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah, yang dia tidak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Semuanya dia berdakwah, mengajak orang untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Ya. Nah ini yang lebih mengkhawatirkan dari Dajjal itu adalah ulama ulama buruk. Nanti baru selanjutnya waqad wasafa alaihissalamu unasan yaqra'unal Qur'an kama unzila wa annahu la yujawiru tarakihim. Ya. Jadi pada kesempatan yang berikutnya adalah Nabi SAW mensifatkan orang yang membaca Al-Quran, ya, dan persis seperti apa yang diturunkan juga, tetapi kemudian bacaan Al-Qurannya itu tidak jauh masuk ke dalam jiwanya, cuma sekedar ada di kerongkongannya saja yang mudah untuk keluar. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari kelompok tersebut. Ya, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah anta ja'ala jami'a a'malina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajlika wa li ridhaka wa anta raddin anna ya Allah ya rabbal alamin. Wa adkhilni ya Allah fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jamil azaya wal balaya wasyururi wad durur. Wa idza tawaffaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin walhiqna bis solihin warzuqna kama razaqta ibadakas solihin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.